baik saya akan ulang sedikit ya kalau ada yang ketinggalan. Ini materi Google AdWords, terus metode paid traffic atau yang berbayar, salah satu teknik search engine marketing atau SEM, lawan dari SEO. Ini juga bahan-bahan yang dibutuhkan ya, website, landing page, account Gmail, lalu juga credit card untuk payment setting. Oke. Nah, ini adalah ketika kita sudah mau bikin campaign. Ini penting sih untuk orang yang baru buat ya. Pilih yang switch to expert mode. Oke. Ke Google Ads aja di search di Google Chrome-nya, Google AdWords seperti itu. Klik aja yang paling atas, nanti teman-teman akan langsung dibawa ke Google AdWords ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah objektifnya. Ada product and brand consideration ini seperti brand awareness kurang lebihnya. Lalu ada, ini brand awareness, ini lain berarti. Encourage people to explore your product. Berarti kayak katalog mungkin. Campaign type, display video. Video ya. Kayak video views berarti model-modelnya. Ada app promotion. Nah, yang kita pakai, kalau teman-teman bisnisnya jasa dan sebagainya yang membutuhkan data email, nomor telepon, dan lain, bisa menggunakan leads. Bisa juga langsung menggunakan website traffic. Nah, yang saya akan share hari ini adalah website traffic, teman-teman. Oke, ini dia ya, website traffic. Jadi, ketika iklannya muncul nanti di Google Search-nya, ketika diklik langsung menuju web kita gitu. Oke, lalu di sini ada select campaign type. Jadi, kita mau pilih apa nih? Kita mau pilih seperti display. Ini kayak display network. Display network itu kalau teman-teman pernah dengar GDN, Google Display Network, ini yang mirip-mirip ya. Jadi iklannya teman-teman nanti akan dipasang di website-website yang sudah bekerja sama dengan Google AdWords. Jadi yang sudah pasang seperti Google AdSense gitu ya. Iklan teman-teman akan ada di website-website tersebut gitu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan Google Search. Kenapa? Karena itu tadi, saya mengincar orang yang membutuhkan produknya saya gitu. Jadi ketika dia ngetik, iklan kita akan ada di search engine-nya mereka. So, kita akan pakai website traffic dan search, teman-teman. Oke. Nah, seperti ini, kita disuruh untuk memasukkan bisnis website kita. Oke, pilih start now, pilih switch to export mode, lalu yang kedua, ini saya kasih 1 gitu ya. Lalu kedua, pilih website traffic. Website traffic, dan yang ketiga adalah select campaign-nya, pilih search. Oke, dia. Ada juga pilihan video, teman-teman. Jadi kayak teman-teman pengen iklan di channel YouTube gitu ya, ada juga video nih seperti ini. Tuh, tapi kayaknya harus bikin campaign pertama dulu deh, baru bisa bikin video. Atau coba kita ganti produknya yang ini ya. Ini bisa nih. Kalau objektifnya diganti jadi product and brand consideration, dia bisa muncul di video. Ini biasanya video-video YouTube nih. Itu. Jadi kalau iklan-iklan AdSense yang ada di YouTube, itu bisa diiklankan lewat sini, teman-teman. Seru ya? Itu. Jadi Google Ads itu sebenarnya memang seru, teman-teman. Oke. Kita masukkan website kita, jadi harus punya web, teman-teman. Buat teman-teman yang belum punya website, wah ini, jangan lupa ke link. Tapi saya nggak yakin sih teman-teman belum punya web, harusnya sih sudah semua ya. Bagi yang belum punya web, bisa ke yang belum punya website dan juga hosting yang pastinya, teman-teman bisa ke antonisb1m.com/dewaweb. Mantap. Tapi sih saya yakin pasti sebagian besar teman-teman sudah punya web ya. Karena website itu integrasinya bisa kemana-mana, teman-teman. Oke, nanti teman-teman akan langsung masuk ke Dewa Webnya, pilih hosting dan lain-lain. Cukup ikuti alurnya aja, simple. Oke, kita masukkan misalnya, saya masukkan ke web saya aja ya. www
antonsb1m.com. Oke, kita continue. Nanti kita akan dibawa ke halaman kedua, teman-teman. Ini dia. Ini masih di halaman pertama. Oke, kita masukkan nama website. Dah, oke. Lalu kita lanjut lagi. Tentukan campaign name, ini sangat penting teman-teman. Jadi nama campaign, nama grup, dan nama apanya ya, nama keyword grupnya itu harus sama semua. Nanti kan saya tunjukin. Tujuannya agar quality score dari iklannya teman-teman itu nilainya bagus. Jadi Google nanti akan menilai kualitas dari iklannya teman-teman. Akan di-rate dari 1 sampai 10 gitu ya. Nah, nanti akan dilihat quality score-nya bagus atau tidaknya itu tergantung dari yang pertama penamaan konsep folder iklannya teman-teman, campaign name, terus ada nama dari ad groupnya, lalu landing page juga akan dinilai. Itu ya, sama penyetingan keyword. Oke, kalau semuanya sama dan satu niche, maka quality score-nya bisa bagus. Quality score nanti akan berpengaruh kepada posisi dari iklan kita, teman-teman. Akan ada di paling atas atau jangan-jangan halaman 1 juga tapi di bawah, atau mungkin di halaman 2 atau halaman 3. Gitu ya. Jangan sampai ada di halaman 3. Gitu, kalau bisa kita ngincar di halaman 1. Minimal tuh 2 sebenarnya. Tapi kalau bisa 1 ya. Jadi nanti teman-teman bisa ikutin langkah-langkahnya. Kita kasih judul. Karena saya pengennya SB1M berarti internet marketing, saya kasih di sini campaign name-nya belajar internet marketing. Saya akan pakai nama ini untuk ad group dan juga untuk keywordnya saya. Oke, kita pilih search network, display network kita uncheck aja. Kita nggak usah taruh di tempat lain, kita cuma butuh di search engine result page aja. Oke, kita lihat ya, ada show more setting apa lagi nih. Oh, ada start and dates. Kita bisa tentuin kapan mulai dan kapan berakhir iklan kita. Ada optional ya, campaign URL. Ada dynamic search. Ini saya belum pernah coba ya, dynamic search nih. Kayaknya bisa diganti-ganti sama si Google-nya deh, tentang iklan kita. Cuma saya belum pernah coba ini. Dynamic search. Di FB juga ada sih dynamic search seperti ini. Oke, kita akan lalu ini kita abaikan, kita lanjut ke targeting and audience. Oke, kita bisa checklist orang yang ada di negara kita, di Indonesia, atau pengen enter another location kayak cuma Jakarta doang gitu juga bisa teman-teman. Tuh misalnya kita pengen cuma Jakarta Timur gitu, Jakarta Barat gitu ya, Jakarta Selatan. Nah, ini kita bisa targetin ke posisi-posisi ini. Oke, untuk sekarang kita misalnya kita pilih yang Jakarta deh ya. Oke, jadi saya cuma pengen Jakarta, nggak usah Indonesia lah ya. Gitu. Jadi ntar kalau mau meeting gampang ketemunya. Lokasi option, nah ini dia. Kita pilih yang people in or who show interest your target location. People in, orang yang di dalamnya gitu ya, atau yang reguler atau sering mengunjungi gitu ya lokasi tersebut, atau yang orang yang mencari dari lokasi tersebut misalnya gitu. Kita pilih aja nih yang paling atas teman-teman. Oke, lalu exclude, ini kita bisa ikutin aja sih ya, people in your exclude location. Jadi yang kita nggak ngasih iklan kita kepada orang yang di luar lokasi kita gitu. Jadi kalau Bandung, orang yang ada di Bandung, di Semarang nggak akan dapat iklan kita. Oke, nah untuk language kita pakai dua-duanya teman-teman, English dan Indonesia. Ini dia. Ini tujuannya apa? Ini sebenarnya adalah untuk settingan si Chrome-nya. Jadi kalau dia settingannya Google-nya bahasa Indonesia, ya tetap ada nyampe iklan kita. Dia bahasa Inggris tetap nyampe juga. Itu kan ada dua. Oke.
Untuk audience, nah ini dia nih yang lagi saya kulik juga. Audience ini kayak detail targetingnya Facebook ya. Saya sih masih curiga sih, masih belum bisa bilang akan target banget dan segala macem ya. Jadi contoh misalnya kita pengen cari orang yang suka dengan wirausaha atau entrepreneurship misalnya. Coba wirausaha. Nah, nih bisnis travel, kita bisa menargetkan ke orang-orang tersebut nih. Mungkin ini terhubung dengan Google Plus ya, mungkin ya. Ya, seperti ini. Nah, tapi kalau saya pribadi saya nggak pakai audiens ini. Kenapa? Karena yang saya targetkan adalah orang yang ngetik iklannya saya kan. Jadi saya cuma nargetin ke orang yang ngetik itu. Saya nggak butuh dia tertarik dengan apa, interest dengan apa. Oke, lalu dengan budget ini masih sama ya. Saya nggak tahu apakah ada update, tapi budget hariannya itu minimal adalah 10.000 teman-teman. You want to spend each day, dan ini belum tentu habis dalam sehari. Jadi bisa dibilang iklan Google Ads lebih murah ya, karena gini, ketika kita lihat iklan, contoh yang tadi ya, misalnya yang sedot WC, iklan ini akan tetap ada di halaman Google, dan duitnya akan berkurang, saldonya dia akan berkurang kalau kita klik iklan ini. Nah, ketika kita klik, maka ya baru saldonya berkurang, tergantung biddingnya dia berapa ya. Itu. Nah, ini ya, ini kurang lebih yang dibutuhkan nih, website dan landing page yang pasti. Oke. Udah deh, nanti dia tinggal kontak us ini atau kontak us, biasanya sih ke API WhatsApp. Nah, betul, ini masuk ke API WhatsApp ini. Itu teman-teman. Jadi alurnya seperti itu. Nah, ketika orang ngeklik baru saldonya kita berkurang. Jadi misalnya kita settingan biaya per kliknya 200 perak. Ya udah, berarti biayanya dia berkurang jadi 9.800. Misalnya seperti itu. Dan duitnya nggak berkurang kalau nggak diklik. Jadi akan tetap stay di sini terus kalau nggak diklik ya. Gitu teman-teman. Jadi enak kan, duitnya nggak berkurang loh. Karena saya pernah kok ngiklan bayar 10.000 tapi ternyata spend-nya cuma 9.000 atau 8.000 gitu. Ya sisa duitnya bisa buat besok kan jadi. Gitu teman-teman. Lalu ada bidding. What do you want to focus on? Saya selalu milihnya sih yang klik ya. Biasanya kalau toko online atau online shop mereka pilih conversion sih. Ini saya pilih yang klik dan kita show more dulu ya. Ini harus di setting, nah ini dia, maksimum CPC bid limit. Apa yang dimaksud ini? Ini adalah cost per klik teman-teman. Itu atau cost per action juga bisa ya. Kita pilih, kita bisa atur berapa kira-kira nilai iklannya kita. Kalau teman-teman baru pertama kali iklan, ya kasih aja yang rendah-rendah dulu ya, misalnya 100 perak atau 200 perak gitu. Kalau misalnya 1000 CPC-nya berarti 10 kali klik doang, iklan kita udah nggak akan tayang di hari itu. Gitu aja, kalau udah sampai 10 klik berarti udah hilang. Iklan kita nggak akan muncul lagi di hari itu, hari besok kan tetap ada. Kayak gitu teman-teman. Nah, sebetulnya kalau kita sudah masuk ke dalam sini, teman-teman wajib buka yang namanya Uber Suggest biar kita tahu berapa harga CPC dari pesaing-pesaingnya kita, dari keyword yang kita mau. Kita buka namanya ubersuggest.io. Oke, ini kita akan ngecek berapa harga CPC atau CPA ya, CPC sih ya, cost per klik dari kata kunci yang kita mau. Oke, kita misalnya pilih, kasih dulu ya, negara Indonesia. Kita cari, keywordnya adalah internet marketing. Coba kita search. Loadingnya biasanya akan agak lama ya, teman-teman, tergantung dari koneksi teman-teman sih. Tapi Uber Suggest ini terkadang agak sedikit lebih lama daripada biasanya. Nah ini dia. Kita tahu search volumenya dia,
tentang keyword internet marketing 2.900 setiap bulan. The number of search this particular keyword has during a month. Jadi setiap bulan, selama sebulan lah ya kira-kiranya average-nya. Oke, lalu ada cost per kliknya tuh, ternyata mahal banget kan. Cost per kliknya rata-rata segini, 8 ribuan. 8.000 berarti mungkin dia ngeset iklan per hari 100.000 atau sejuta mungkin, bisa juga. Kita nggak pernah tahu ya. Nah, ternyata cost per kliknya segini. Oke. Kalau yang internet marketing ya, ini rata-rata kan ya. Coba kita baca lagi. Average cost per click if you wanted to pay Google to be seen as an ad if someone is paying a high CPC. Oke. Nah, di bawahnya, di sini ada keyword ideas atau keyword suggestion lainnya. Oke. Nah, ini dia nih, CPC-nya 8.000. Kalau kata kunci internet marketing adalah CPC-nya kurang lebih di 3.000. Seperti itu kan, teman-teman. Nah, nanti gimana kalau kita ngeset CPC-nya di bawahnya dia, di bawahnya mereka yang 8.000. Udah pasti sih kita ada di bawahnya. Tapi itu kita nggak bisa ngomong gitu juga karena tergantung iklannya dia nyeting start end dan end-nya atau enggak, jam tayangnya atau enggak. Bisa jadi kan. Terus kita juga nggak tahu dia iklannya habis di jam berapa, kita juga nggak tahu. Mungkin banyak yang ngeklik dan lain-lain dan sebagainya, kita nggak bisa tahu. Nah, ini khusus di internet marketing ya. Kita coba di mungkin produknya teman-teman. Teman-teman ada yang punya bisnis apa kan? Bisa chat di ini kalau ada yang mau dicek juga. Di Q&A atau di kolom chat mungkin ada yang mau dicek bisnisnya teman-teman. Biar kita tahu juga mereka ada nggak sih yang iklan pakai kata kunci itu. Hotel, kita coba ya, hotel. Kalau satu kata doang hotel, kayaknya sih pasti gede sih ya. Karena satu kata kan, yang biasanya sih 9.000 untuk satu kata hotel. Tapi kalau hotel terdekat itu 5.000. Misalnya hotel tuh apa ya? Nah, coba kita pakai 3 kata. Harga kamar hotel, misalnya gitu ya. Nah, sama juga ya. Search volume tidak begitu tinggi, cuma 300 sih lumayan sih. Nah, harga kamar hotel itu kurang lebih 4.000-an. Jadi kalau kita mau ada di peringkat 1, kita bisa iklan 4.700, misalnya CPC-nya 4.700. Kalau mau 10 kali klikan berarti sekitar 40.000 ya, 40 sampai 50.000 per day gitu. Kurang lebih seperti itu.